Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Oke ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi ukuran penyebaran data. Nah, tujuan untuk pembelajaran materi pada kali ini, di sini nantinya peserta didik dapat menentukan cara untuk menentukan ukuran penyebaran data dengan jangkauan, simpangan, dan kuartil. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, di sini terdapat pengertian terlebih dahulu ya terkait dengan ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, untuk penyebaran data sendiri ini terdapat beberapa ya. Di sini ada jangkauan, ada kuartil, ada jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Nah, untuk pembahasan berikutnya di sini terkait dengan jangkauan. Nah, pada jangkauan ini adalah proses pada tahapan pengumpulan data yang biasanya diperoleh dari data yang masih acak. Nah, data tersebut perlu diurutkan dari datum atau data tunggal ya, dari yang terkecil sampai pada datum terbesar atau nilai tertinggi. Nah, selisih antara datum terbesar dan terkecil itu disebut dengan jangkauan data yang dirumuskan sebagai berikut ya. Di sini dilambangkan dengan huruf J besar sama dengan X max dikurangi X min atau X maksimal dikurangi X min, di mana untuk X maksimal ini adalah datum terbesar dan untuk X min ini adalah datum terkecil. Nah, agar lebih memahami ya terkait dengan rumus jangkauan tadi, di sini Ibu memberikan contoh soal. Nah, di sini untuk contoh soal yang pertama yaitu berikut ini adalah data tinggi badan siswa dalam satuan cm dari 8 siswa ya. Di sini ada 150, 155, 160 sampai yang terakhir 155. Nah, tentukan jangkauan dari data tersebut. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya kita urutkan terlebih dahulu ya, tadi dari data terkecil ke data terbesar. Di sini untuk data terkecilnya yaitu 150, kemudian 150, kemudian 155, kemudian 155, dan yang terakhir ini 160 ya. Nah, setelah kita mengurutkan, kita tentukan X minimalnya berapa dan X maksimalnya berapa, atau data terkecilnya berapa dan data terbesarnya berapa. Nah, di sini untuk data terkecil atau X minimal itu adalah 150 ya. Dan untuk X maksimal atau nilai yang terbesar atau nilai yang tertingginya yaitu 160. Nah, kemudian setelah kita menentukan X minimal dan X maksimalnya, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus jangkauan, di mana untuk rumus jangkauan ini adalah X maksimal dikurangi dengan X minimalnya. Nah, maka kita substitusikan 160 dikurangi 150. Nah, diperoleh hasilnya adalah 10. Nah, jadi jangkauan dari data tersebut bernilai 10 ya. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Oke, semoga kalian memahami ya. Nah, untuk berikutnya di sini ada contoh soal yang kedua terkait dengan soal jangkauan. Di sini untuk soalnya suhu badan pasien yang sedang dirawat di suatu rumah sakit disajikan dalam diagram garis berikut ini ya. Nah, di sini kita akan menentukan jangkauan data tersebut. Nah, di sini untuk yang di bawah ini adalah untuk pukulnya, keterangan pukul. Jadi ini jam 9, jam 10, jam 11 ya, sampai yang terakhir nih jam 16.00. Nah, kemudian untuk yang ke atas di sini ya, ini untuk suhu badan dengan satuannya derajat Celcius. Jadi ini dibacanya itu seperti ini. Ketika pukul jam 9
itu suhu badan itu sekitar 39 derajat Celcius ya. Ketika jam 10 itu suhu badannya 37 derajat Celcius seperti itu. Sampai yang terakhir nih, jika pukul 16.00 yaitu suhu badannya 32 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan soal tersebut? Nah, caranya biar kalian lebih memahami ya dan lebih memudahkan untuk penyelesaiannya, kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel ya. Jadi diagram garis ini kita rubah dulu ke bentuk tabel ya. Di sini itu untuk suhu badannya 39 yaitu di pukul 9 atau pada pukul 9 itu suhu badannya 39 ya. Kemudian untuk suhu badan 37 derajat Celcius itu pada pukul 10 ya, atau bisa juga dibacanya pada pukul 10 suhu badan pasien itu adalah 37 derajat Celcius ya. Sampai yang terakhir juga nih, pada pukul 16 diperoleh suhu badan pasien itu 32 derajat Celcius, atau pada suhu badan pasien 32 derajat Celcius yaitu pada pukul berapa? Pada pukul 16.00 ya. Nah, kemudian caranya ya, kita tentukan seperti yang tadi, suhu badan terendah atau X minimalnya berapa? Kita bisa dilihat ya di sini, yaitu 32 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu badan tertingginya atau X maksimalnya berapa? Yang paling tinggi di sini ya, yaitu 39 derajat Celcius. Jadi di sini yang ditulisnya itu suhu badannya, bukan pukul jam berapanya ya, tapi suhu badannya. Karena di sini kita fokus pada data suhu badan ya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan jangkauannya seperti apa, Bu? Nah, untuk menentukan jangkauannya yaitu J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Artinya 39 derajat Celcius ini dikurangi dengan 32 derajat Celcius ya. Kemudian diperoleh hasilnya adalah 7 ya. Nah, jadi jangkauan dari data tersebut adalah 7. Nah, ini untuk menyelesaikan soal pada diagram garis ya. Jadi bisa dalam bentuk tabel dulu supaya kalian lebih mudah untuk menyelesaikannya, atau bisa juga langsung nih ya dilihat diagram garis yang paling tinggi yang mana ya, terus yang paling rendah yang mana, kemudian tinggal dikurangi ya, yang nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Oke, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang kuartil. Nah, apa sih itu kuartil? Nah, kuartil ini adalah nilai yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, kuartil ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kuartil bawah atau kuartil pertama dengan disimbolkan di sini K1 ya. Nah, adalah yang membagi kumpulan data yang kurang dari K1 sebanyak 25% dan data yang lebih banyak dari K1 sebanyak 75%. Nah, kemudian untuk kuartil tengah atau disebut juga kuartil kedua dengan simbol K2 adalah nilai yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian sama banyak. Di sini atau bisa juga disebut sebagai median ya. Kemudian di sini untuk yang ketiga itu ada kuartil atas atau kuartil ketiga dengan simbol K3 adalah nilai yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan sedemikian sehingga data yang kurang dari K3 sebanyak data yang lebih dari K3 sebanyak 25%. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan menentukan letak nilai dari X maksimal, K1, K2, K3, dan X minimal dapat digambarkan sebagai berikut ini. Nah, jadi misalkan di sini ada gambar garis bilangan ya. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 titik. Nah, kalau misalkan kita gambarkan posisi atau letak dari X maksimal, K1, K2, K3, dan X minimal. Nah, yang di ujung sebelah sini ya, yang sebelah kiri itu
ini bisa kita tulis X minimal ya. Jadi X minimal ini berada di bagian ujung sebelah kiri yang pertama ini. Kemudian untuk K1 itu berada di posisi yang pertama ini. Dan untuk K2 itu berada di posisi yang ketiga. Dan untuk K3 itu berada di posisi yang keempat. Dan untuk X minimal yaitu berada di titik kelima atau posisi terakhir. Nah, itu jika kita gambarkan letaknya dalam bentuk garis bilangan. Nah, misalnya sekumpulan data itu terdiri dari XI, X1, X2, X3 sampai ke Xn. Nah, dengan N ini adalah bilangan asli yang lebih dari sama dengan 4 ya. Nah, nilai K1 ini disebut dengan kuartil bawah atau kuartil pertama. Kemudian untuk kuartil tengah itu dilambangkan dengan K2 atau kuartil kedua. Dan untuk kuartil atas itu dilambangkan dengan K3 atau kuartil ketiga. Nah, adapun rumus ya dari kuartil ini itu ada dua rumus. Yang pertama itu untuk rumus data ganjil ya. Dan yang kedua itu untuk rumus data genap. Nah, untuk data ganjil itu ada 3 rumus karena sesuai dengan kuartilnya kan ada 3 ya. Untuk K1 itu sama dengan X1/4 ya, dikali dengan N ditambah 1. Artinya data ke 1/4 dikali dengan N ditambah 1. Itu untuk K1-nya. Untuk K2-nya yaitu X2/4 dikali dengan N ditambah 1. Itu untuk yang kuartil kedua ya. Kemudian untuk kuartil atas atau kuartil ketiga dirumuskan dengan X3/4 dikali dengan N ditambah 1 ya. Di mana N ini adalah bilangan asli nantinya sesuai dengan banyaknya data. Nah, kemudian untuk data genap ya, jika N-nya itu berjumlah genap sama rumusnya ada 3. Nah, di sini yang membedakan itu bisa dilihat ya. Untuk K1 sama dengan X1/4 dikali N ditambah 2 ya. Kalau di sini kan ditambah 1. Nah, untuk genap itu ditambah dengan 2 ya. Kemudian di sini untuk K2 sama dengan X2/4 dikali dengan 2N ditambah 2 ya. Jadi beda dengan yang ganjil. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Jadi kalau data genap itu N-nya dikalikan 2 dan ditambah 2 untuk K2-nya. Dan untuk K3 yaitu X3/4 dikali 3N ditambah 2. Jadi untuk data genap N-nya itu dikalikan sesuai dengan K berapa, kan di sini K1. Berarti kalau dituliskan sini tuh 1 dikali N. Kalau K2 2 dikali N ya. Kalau K3 3 dikali N. Tapi untuk ganjil di sini bisa dilihat semuanya di sini N ya. Yang membedakan adalah yang ini. Di sini 1/4, di sini 2/4, di sini 3/4 ya. Nah, berikut tadi merupakan rumus dari kuartil ya, data ganjil dan data genap. Kemudian di sini terdapat contoh soal ya untuk lebih memahami terkait dengan rumus-rumus dari kuartil. Nah, di sini untuk soalnya diberikan data yaitu ada 6, 5, 4, 8, 2, 7, 2. Tentukan nilai kuartil bawah, tengah, dan atas dari data tersebut. Nah, untuk menentukannya, di sini kita urutkan ya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini ada 2, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana untuk N ini berjumlah 7 atau banyak datanya berjumlah 7. Dari mana dihitung ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya sama dengan 7. Nah, untuk langkah yang kedua, di sini kita tentukan terlebih dahulu untuk kuartil tengah atau K2-nya dulu ya. Nah, dengan cara kita bagi dari 7 data ini menjadi 2 bagian yang sama ya. Yaitu berada di posisi mana? Tengahnya. Ya, betul ya, di 5. Nah, jadi kita tentukan dulu K2-nya atau kuartil tengahnya, yaitu membagi 7 data ini menjadi 2 bagian yang sama ya. Di sini kan 3, di sini 3 data ya, kiri dan kanan ya, sudah sama.
Nah, kemudian untuk berikutnya kita baru menentukan kuartil bawah atau K1 di bagian mana. Nah, di sebelah kiri ini ya, ini kan ada 3 data ya, 2, 2, dan 4. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian yang sama, berarti ada di posisi mana? Ya, betul ya, di tengah ini. Nah, jadi kita bisa tuliskan yang tengah ini, yang angka 2 ini itu sebagai K1-nya ya. Nah, kemudian untuk K3-nya bagaimana? Nah, di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan dari K2 patokannya, kita bagi 2 menjadi 2 bagian yang sama. Di sini kan ada 3 data, berarti tengahnya yang mana? Ya, betul ya, yang 7. Jadi kita bisa tuliskan untuk kuartil atasnya atau K3-nya adalah 7. Nah, seperti itu ya. Mudah dipahami kan? Nah, jadi bisa kita tuliskan untuk kuartil bawah atau kuartil pertama itu K1 dengan nilai 2. Kemudian untuk kuartil tengah atau kuartil keduanya kita bisa tuliskan K2 ya, di sini nilainya 5. Kemudian untuk kuartil atas atau K3 itu bernilai 7 ya. Jadi nanti jika ada soal yang seperti ini, tentukan dulu K2-nya dulu ya, yang bagian tengah. Kemudian diingat untuk kuartil bawah atau K1 itu berada di bagian kiri ya. Kemudian untuk K3 atau kuartil atas itu di bagian kanan dari K2. Nah, berikut tadi ya terkait dengan contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu hasil sumatif matematika siswa kelas 7 SMP Nusa disajikan dalam tabel berikut ya. Di sini ada nilai, kemudian ada banyak siswa. Nah, di sini kita akan menentukan nilai kuartil bawah, tengah, atas dari data tersebut ya. Jadi ini dalam bentuk tabel. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Nah, masih ingat apa frekuensi kumulatif? Iya, betul ya. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan dari data sebelum ditambah dengan data sesudah ya. Nah, di sini untuk frekuensi kumulatifnya yaitu ada 5 ya. Artinya apa, Bu? Artinya data ke-1 sampai data ke-5 itu ada di nilai 50 ya. Kemudian di sini yang kedua ada frekuensi kumulatifnya dari mana 13, yaitu dari 5 ditambah 8 ya, mohon maaf, 5 ditambah 8 diperoleh hasilnya 13 ya untuk frekuensi kumulatif. Artinya apa? Artinya data ke-6 ya. Di sini mulainya data ke-6, kan di sini ke-5. Berarti kalau yang kolom keduanya berarti dimulai dari data ke-6 sampai ke data ke-13 ya. Berjumlah berapa? Berjumlah atau dengan nilai 60 ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya 23. Dari mana 23? Itu jadi penjumlahan 5 ditambah 8 ditambah 10 atau 23, atau bisa juga di sini 13 ya ditambah 10. Hasilnya 23 ya. Atau jika kita jabarkan ya biar lebih mudah dipahami, artinya di sini data ke-14 ya. Kenapa Ibu data ke-14? Karena kan di sini 13. Berarti kalau untuk data berikutnya 14 sampai ke 23 ya. Data 14 sampai ke data ke-23 itu berada di nilai 70 ya. Kemudian untuk berikutnya di sini frekuensi kumulatifnya berapa? 28. Dari mana? Dari 23 ya. Di sini 23 ditambah 5. Atau bisa juga 5 tambah 8 tambah 10 tambah 5. Diperoleh hasilnya 28. Atau artinya itu sama dengan data ke-24 ya sampai 28 itu bernilai 80. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini 30 dari mana? Yaitu 30 dari 28 ditambah 2 atau jumlah seluruh banyak siswa 5 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 2. Diperoleh hasilnya 30. Atau jika kita jabarkan artinya apa, Bu? Nah, artinya data ke-29 ya sampai ke 30 itu ada di nilai
90 ya. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya, di sini kita tentukan ada berapa banyak datanya. Nah, di sini diperoleh berapa? 30 ya, di sini 30. Ambilnya yang di sini 30. Nah, kita identifikasi 30 itu genap atau ganjil? Genap ya, karena bisa dibagi 2 kan? Nah, jadi jika genap, kita bisa menggunakan rumus kuartil bawah untuk data genapnya, yaitu X1/4 dikali dengan N ditambah 2 sama dengan, nah N di sini kita substitusikan ke rumus ya. Jadi X1/4 dikali dengan N-nya ganti jadi 30 ditambah 2. Nah, jika kita operasikan ini diperoleh hasilnya X8. Artinya data ke-8 itu berada di mana? Berada di 60 ya, karena di sini ada di interval data ke-6 sampai ke-13 ya. Artinya data ke-6 sampai ke-13 itu kan ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi berada di nilai 60. Itu untuk kuartil bawah atau kuartil pertama. Kemudian untuk K2 atau kuartil tengah itu dengan rumus X2/4 dikali 2N ditambah 2. Nah, di sini N-nya kita ganti dengan 30 ya, sesuai dengan banyak datanya. Nah, jika kita operasikan diperoleh hasilnya itu X5 dikali setengah atau data ke 15 setengah gitu ya. Nah, berada di mana? Berada di 70 ya. Di sini 14, 15 sampai ke 23, berarti ada di interval di sini kan ya, 14 sampai 23. Artinya data ke 15 setengah itu ada di data ke 14 sampai 23, di mana berada di nilai 70. Nah, kemudian untuk kuartil atas atau K3 di sini dengan rumus X3/4 dikali 3N ditambah 2. Nah, kita substitusikan N di sini ganti dengan 30 ya. Jadi X3/4 dikali 3 dikali 30 ditambah 2. Dan jika kita operasikan ya dihitung, dihasilkan X23. Nah, berada di mana? Berada di interval ini, data ke 24 sampai 28. Yaitu berada di nilai berapa? 80 ya. Nah, jadi kita peroleh nih untuk nilai kuartil bawah yaitu 60, kuartil tengah 70, dan kuartil atas yaitu 80 ya dari data tersebut. Baik, untuk materi berikutnya yaitu terkait dengan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Nah, apa sih jangkauan kuartil itu? Nah, jangkauan kuartil atau disebut juga hamparan adalah selisih antara kuartil bawah dan atas. Disimpulkan dengan JK ya. Nah, rumusnya itu adalah JK sama dengan K3 dikurangi K1. Di mana K3 ini adalah kuartil bawah dan K3 ini adalah kuartil atas ya, dan K1 ini adalah kuartil bawah. Kemudian untuk yang kedua yaitu simpangan kuartil atau kita simpulkan dengan KD diperoleh dengan cara membagi dua jangkauan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini adalah rata-rata jarak dari ketiga kuartil. Oleh karena itu, nilai dari simpangan kuartil dapat digunakan untuk melihat jarak dari kuartil tengah ke kuartil bawah. Nah, rumusnya itu adalah KD sama dengan setengah dikali K3 dikurangi K1 ya. Untuk K3 di sini adalah kuartil atas ya, untuk K1 di sini adalah kuartil bawah. Nah, untuk lebih memahami di sini terdapat contoh soal ya. Nah, di sini diketahui data ya. Jumlahnya ada 10, 10, 10, 11 sampai yang terakhir yaitu 10. Nah, di sini kita akan menentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya. Nah, langkah yang pertama di sini seperti biasa ya, kita tentukan dulu banyak datanya ada berapa. Nah, jika kita hitung data ini semua nih
dari 10, 10, 10, 11 sampai ke 10 itu berjumlah 19, atau kita bisa tulis N sama dengan 19. Kemudian kita urutkan data yang terkecil ke data yang terbesar, di mana untuk data terkecilnya itu 2 dan data terbesarnya itu 13. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu jangkauan kuartil ya. Di mana jangkauan kuartil itu adalah tadi rumusnya K3 dikurangi K1. Nah, di sini kita cari dulu K1-nya sama dengan X1 per 4 dikali N ditambah 1. Nah, untuk N-nya kan 19, kita substitusikan atau ganti dengan 19 ditambah 1. Jika kita operasikan, dihasilkan X5, di mana X5 itu berada di mana? Berada di angka 5 ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya, berada di angka 5. Kemudian berikutnya di sini kita akan mencari K3 ya, atau kuartil atas. Diperoleh X3 per 4 dikali 3N ditambah 2 ya untuk rumusnya. Kemudian N-nya kita ganti dengan 19, jadi X3 per 4 dikali 3 dikali 19 ditambah 1. Diperoleh yaitu X15. Nah, berada di mana? Yaitu berada di 10 ya. Jika kita hitung, X15 itu berada di angka 10. Nah, kemudian kita akan menentukan jangkauan kuartil. Rumusnya kan K3 dikurangi K1 ya. Di sini untuk K3-nya itu 10 dan untuk K1-nya yaitu 5. Jadi 10 dikurangi 5 yaitu 5 ya. Ini untuk nilai jangkauan kuartilnya. Kemudian untuk simpangan kuartilnya yaitu rumusnya KD sama dengan setengah dikali K3 dikurangi K1 ya. Jadi setengah dikali K3-nya yaitu 10 dikurangi K1-nya yaitu 5 sama dengan 1 per 2 dikali 5 yaitu 2,5. Nah, jadi untuk jangkauan kuartilnya itu 5 ya nilainya, dan simpangan kuartil yaitu 2,5. Nah, seperti itu ya untuk menyelesaikan soal tersebut. Gimana, mudah dipahami? Oke ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian di sini untuk contoh soal yang kedua, di sini dalam bentuk tabel ya. Kita akan menentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data ini, hasil sumatif bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMP Harapan. Nah, di sini seperti biasa kita harus menentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif untuk mengetahui ada di data keberapa dan nilainya berapa ya. Di sini untuk frekuensi kumulatifnya 7, kemudian 20, 30, 36 ya. Dimana 20 ini jumlah dari 7 ditambah 13 ya, 20. Kemudian 30 ini berjumlah dari 7 ditambah 13 ditambah 10, atau bisa juga 20 ditambah 10 ya, 30. Kemudian 36 ini berjumlah dari mana? 30 ditambah 6 ya, atau jumlahkan semua ini. 7 tambah 13 tambah 10 tambah 6. Baik, berikutnya di sini kita akan menentukan data keberapa sampai berapanya ya. Nah, di sini untuk yang pertama 7 artinya data ke 1 sampai ke 7. Kemudian yang kedua di sini kita mulai dari data ke 8 sampai ke 20. Kemudian di sini yang ketiga data 21 sampai 30, dan yang terakhir yaitu data ke 31 sampai 36. Nah, artinya data ke 1 sampai 7 itu berada di nilai 60 ya. Data ke 8 sampai 20 berada di 70, data ke 21 sampai 30 di nilai 80, kemudian data ke 31 sampai 36 berada di nilai 90. Nah, kemudian kita hitung banyak datanya itu berjumlah berapa semuanya? 36. Nah, 36 ini adalah genap ya, data genap. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi K3 dikurangi K1. Nah, di sini kita mencari K1 terlebih dahulu. Itu K1 sama dengan X1 per 4 dikali N ditambah 1. Nah, N di sini kita substitusikan, ganti dengan 36. Jadi X1 per 4 dikali 36 ditambah 2, diperoleh hasilnya X9 setengah ya. Nah, 9 setengah ini berada di mana? Di sini, di interval yang kedua ya, di data ke-8 sampai 20. Yaitu dengan nilai 70. Karena kan di data ke-8 sampai 20 itu ada 9, 10, 11 sampai 20 ya. Jadi data ke-9 setengah itu berada di data ke-8 sampai 20 atau dengan nilai 70.
Kemudian untuk K3-nya yaitu di sini ada rumusnya X1/4 dikali 3N ditambah 2. Yang diperoleh X1/4 dikali dengan 3 dikali 36 yaitu nilai N-nya ditambah 2 ya. Jika kita operasikan yaitu X27,5 sama dengan 80 ya. Dari mana? Nah dari sini. Dari mana kalau 27,5 itu? Nah di interval yang ketiga ini ya. Data ke 21 sampai 30. Berada di nilai keberapa? Berarti berada di nilai 80 ya. Nah, jadi untuk jangkauan kuartilnya yaitu K3 dikurangi K1. Untuk K3-nya yaitu 80, untuk K1-nya yaitu 70. Jadi 80 kurangi 70 yaitu 10 ya. Kemudian untuk simpangan kuartil yaitu ada KD sama dengan setengah dikali K3 dikurangi K1 ya. Diperoleh di sini setengah dikali K3-nya 80 dikurangi K1-nya 10. Jadi setengah dikali 10 berapa? Yaitu 5. Nah, jadi diperoleh untuk jangkauan kuartilnya berjumlah 10 dan untuk simpangan kuartilnya berjumlah 5. Nah, baik. Untuk materi yang ini bagaimana? Mudah dipahami kan? Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, anak-anak sekalian, baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan materi ukuran penyebaran data. Boleh kalian cari lagi ya referensi-referensi lain, belajar lagi secara mandiri, disimak lagi materi-materi sebelumnya supaya lebih memahami terkait materi yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.